Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Agnes, Joseph, Teresia, Gabriel, Jessica, dan Jonathan akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya untuk menjelaskan realitas maupun teknologi yang digunakan oleh siswa tersebut dalam belajar. Nah, selanjutnya kalau misalnya di gambar B, kita bisa lihat ini tuh gambar yang sekolah yang ada di perkotaan. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Kalau bisa kita lihat, ini tuh adalah ketimpangan akses teknologi dalam pelaksanaan belajar daring. Selain akses teknologi juga ada ketimpangan fasilitas. Seperti kita bisa lihat pada gambar ini, rumahnya atau bangunan sekolahnya itu lebih bagus yang gambar B daripada gambar A. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu berita yang ada pada gambar tersebut. Sebenarnya berbagai jenis ketimpangan memang sudah banyak terjadi di Indonesia, terkhususnya mengenai COVID-19. Seperti pada berita di atas, terjadi ketimpangan dalam tes pemeriksaan COVID-19 yang dialami karena tidak merata, di mana saat itu Jakarta tes COVID-19 lebih banyak dibandingkan daerah lainnya, seperti contohnya Jawa Barat yang saat itu masih harus meminta bantuan kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuan tes karena jumlah tes mereka itu masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Ketika kita memperhatikan kedua gambar berikut, sebenarnya sudah terlihat jelas letak ketimpangannya, di mana pada gambar A itu kita lihat bahwa jalan yang dilewati oleh kendaraan sangat rusak dan berlubang, sedangkan pada gambar B itu sudah beraspal dan nantinya jika ada kendaraan yang lewat itu juga tidak akan mengalami kesulitan. Sebelum kita berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dalam pandemi, sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya, dan sebenarnya banyak faktor-faktor umum yang mempengaruhi ketimpangan sosial ini. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di masa pandemi. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, yang dimana kepemilikan dalam sumber daya alam itu sangat mempengaruhi oleh proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua ada letak kondisi geografis, yang nantinya perbedaan kondisi geografis juga dapat berpengaruh terhadap ekonomis dan ketimpangan sosial. Kemudian faktor globalisasi, sebenarnya faktor ini juga tidak jauh dari teknologi, pendidikan, dan keterampilan lainnya. Kemudian ada kebijakan publik ini juga sangat mempengaruhi terhadap ketimpangan seperti kenaikan BBM atau kebijakan pemerintah untuk memperlebar kawasan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah perbedaan kondisi demografis yang berhubungan dengan kependudukan yang akan mengakibatkan ketimpangan. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Kita tahu kalau sumber daya alam yang ada di Indonesia itu melimpah, namun tersebar secara tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Nah, pemisalan jika suatu daerah itu memiliki sumber daya dan daerah tersebut mampu mengolah sumber dayanya dengan baik, maka perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat dan lebih bagus. Namun jika dibandingkan dengan suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya alam ataupun memiliki namun daerah tersebut kurang mampu mengolah sumber daya alam tersebut dengan baik, maka perekonomian dari daerah tersebut juga akan kurang baik. Pada gambar di slide tersebut juga terdapat perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Gambar ini juga menunjukkan perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah faktor letak kondisi geografis. Kondisi geografis dari sini sudah dijelaskan bahwa kondisi geografis antar wilayah di Indonesia itu berbeda. Salah satunya adalah penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi. Tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Nah, dataran yang rendah cenderung akan mengalami kemudahan dalam membangun infrastruktur dan memudahkan kegiatan perekonomian. Berbanding terbalik dengan kondisi geografis dataran yang tinggi yang susah mengalami akses masuk karena pada dataran tinggi umumnya itu memiliki jalan yang susah untuk dilewati begitu. Mobilitasnya akan terhambat, bukan berarti penduduk di dataran tinggi ini tidak bisa mengalami perkembangan gitu, namun hanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikutnya adalah faktor globalisasi. Jadi
Ketimpangan muncul karena ada masuknya globalisasi di Indonesia. Kondisi masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan baik maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, faktor globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatifnya itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Joseph. Selanjutnya ada kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Dengan kebijakan publik, pemerintah mengambil keputusan yang memiliki makna dan tujuan yang baik. Contohnya itu adalah kebijakan harga BBM. Kenaikan harga BBM berbanding lurus dengan kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Ketika harga BBM naik, harga sayur, sembako, dan tarif angkutan umum cenderung mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan per kapita cenderung stagnan. Namun ketika harga BBM turun, belum tentu harga-harga kebutuhan yang lainnya itu ikut turun. Kondisi inilah yang memperbesar ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joseph. Yang berikutnya itu adalah kondisi demografis. Kondisi demografis melihat tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan segala aspek yang berkaitan dengan penduduk. Antar wilayah yang ada di Indonesia memiliki kondisi demografis yang berbeda. Berdasarkan data yang saya temukan itu, wilayah yang paling padat itu adalah wilayah Jawa Barat, sementara populasi paling rendah itu adalah Provinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah sudah memberikan presentasinya dengan baik, gitu ya. Saat ini pertanyaan Ibu cuma satu, silakan nanti masing-masing menjawab. Kira-kira dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Ini kita tahu bahwa salah satu yang paling terkena dampak adalah ketimpangan ekonomi. Benar ya, cocoknya? Nah, kira-kira menurut kalian sendiri, gitu ya, apalagi di daerah-daerah. Kira-kira dampaknya itu seperti apa? Kalau untuk daerah, tadi kan kalian jelaskan itu cenderung dan lebih banyak ke kondisi bagaimana, ada sih disinggung tadi tentang COVID-19, kira-kira bagaimana di daerah? Terima kasih. Kalau misalnya bisa dilihat, Bu, kondisi di daerah cenderung lebih timpang ya, Bu, di masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya kita bisa lihat, perusahaan-perusahaan kayak misalnya kesehatan, kayak di situ tuh sekarang makin tinggi gitu, Bu, ketimpangannya. Kalau misalnya, kan kesehatan ini bisa dibilang faktor penting dalam masa pandemi COVID-19. Sedangkan kalau misalnya di desa, mungkin gimana ya, Bu? Mungkin teman-teman bisa membantu. Kalau di desa itu lebih ketimpangan seperti apa? Kalau dari saya, kalau menurut saya misalnya kalau daerah yang memang masih dibilang kayaknya nggak terlalu terdampak, Bu, gitu. Karena soalnya mobilitas masyarakatnya itu nggak sampai interaksi, nggak banyak interaksi dengan daerah lain gitu, Bu. Kan yang membawa COVID itu juga sendiri kan karena ada banyak interaksi dengan daerah lain. Misalnya kalau kita bilang Kota Medan, dan itu masyarakatnya banyak dan selalu ramai, misalnya kok orang-orang beraktivitas di luar gitu, Bu. Misalnya saya banding kalau misalnya kemarin ada PPKM misalnya, nggak ada bedanya PPKM ataupun ada PPKM ataupun enggak, karena interaksi masyarakat di sini tuh juga nggak sampai banyak-banyak kali gitu, Bu. Nggak terlalu ramai orang-orangnya, jadi nggak terlalu terdampak menurut saya. Tapi mungkin yang terdampak itu mungkin ada beberapa yang memang pekerjaannya yang memang di instansi, bekerja kepada instansi negara gitu, misalnya pegawai negeri gitu. Oke, iya, paling cuma ini ya, kena dampak dalam pemenuhan kebutuhan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka itu ya harus membayar harga yang lebih mahal, ataupun harga-harga yang mau mereka jual seperti pertanian itu mengalami penurunan, sehingga terjadilah dampak ketimpangan tersebut. Paling itu. Oke, terima kasih untuk kelompok satu sudah mempresentasikan dengan baik dan membukakan kita sebenarnya masalah yang terjadi
terutama ketimpangan sosial itu bisa terjadi kenapa? Ya, itu sudah terjawab dengan baik. Untuk itu, kita akan berikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Selamat siang kepada Bu Intan dan teman-teman. Kami hari ini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Adapun anggota kelompok kami adalah Yosafat, Zevanya, Caroline, Henfraldo, Jos, dan Manuel. Slide pertama akan dijelaskan oleh Caroline. Untuk kebijakan alternatifnya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah memperhatikan masyarakat miskin dengan memberikan bansos yang tepat sasaran. Karena ini penting agar bansos-bansos itu tidak hanya percuma dibagi, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Yang kedua, pemerintah perlu lebih gencar menumbuh kembangkan iklim berusaha, terutama pada lapangan usaha yang masih tumbuh rendah. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja diharapkan dapat diwujudkan melalui rancangan APBN 2022, di mana dalam APBN 2002 nanti diharapkan sedikitnya ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Selanjutnya adalah pengembangan usaha. Di sini yang pertama itu perlu dilakukan suatu pengembangan usaha yang dilakukan itu secara menyeluruh di seluruh masyarakat. Dan di sini yang perlu dibuat itu adalah menciptakan kesempatan kerja terkhusus bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi ini. Karena kita tahu juga kalau kehilangan pekerjaan itu identik dengan hilangnya pendapatan masyarakat dan akan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi langsung terhadap meningkatnya ketimpangan di dalam masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya adalah di dalam dunia usaha itu, terutama di UMKM, perlu dilakukan suatu dorongan dalam memulihkan ekonomi, yang dalam hal ini dilakukan dengan penggunaan teknologi digital, yang secara faktual itu yakni penggunaan teknologi digital karena kita tahu kalau apalagi di tengah pandemi ini orang-orang pasti lebih berfokus atau lebih sering menggunakan teknologi digital gitu, dan di sini para pelaku UMKM itu sebaiknya lebih memanfaatkan teknologi digital agar dapat melakukan kegiatan usahanya itu dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak gitu dibandingkan jika tidak menggunakan teknologi digital. Saya akan menjelaskan kebijakan dalam APBN. Dalam APBN 2022 diharapkan sedikitnya ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan secara paralel dengan penciptaan kesempatan kerja, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, penciptaan lapangan kerja ini tampaknya menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu perlindungan sosial. Pemerintah pada saat ini diharapkan jangan terburu-buru untuk menghentikan bantuan sosial sebelum ada kepastian pulihnya ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 ini telah berbuat banyak untuk mengembangkan kegiatan usaha, khususnya terhadap UMKM. Kemudian kan tadi pemerintah sudah melakukan berbagai usaha untuk mendorong pertumbuhan di bidang usaha khususnya untuk UMKM seperti dengan APBN, BPUM dan BLT UMKM, sehingga seharusnya karena udah adanya dorongan modal dari pemerintah untuk para pengusaha khususnya UMKM, seharusnya para pengusaha semakin meningkatkan kualitas produknya dan melakukan inovasi untuk apa yang dijual supaya memiliki kualitas yang baik dan berdaya saing, sehingga dengan ini dari UMKM sendiri kualitasnya semakin meningkat dan bisa bersaing, dan ketimpangan ekonomi antara pengusaha besar dan UMKM itu semakin kecil. Selanjutnya ada Gernas DBI atau kepanjangannya merupakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai salah satu kebijakan alternatif untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi. Sejak pandemi COVID-19, kan usaha-usaha yang tidak
di dalam negeri namun luar negeri itu mengalami perkembangan digitalisasi. Artinya masyarakat Indonesia itu juga lebih gampang mengakses barang-barang dari luar negeri sehingga ada kecenderungan mereka lebih memilih membeli barang-barang impor dibandingkan barang hasil produk lokal buatan Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkuat daya jual dan juga kemajuan usaha Indonesia, diperlukan kesadaran dari masyarakat supaya menggunakan produk-produk lokal sebelum dibanding memilih produk luar negeri. Hal ini bisa dilakukan baik dari pengusaha lokalnya sendiri untuk menggiatkan promosi mengenai jualan mereka sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik dalam membeli barang-barang jualan produk lokal. Dengan cara-cara di atas, ketimpangan kemajuan lapangan usaha bisa diperkecil yang pada gilirannya dapat mempersempit ketimpangan pendapatan masyarakat. Semoga upaya menurunkan ketimpangan itu berjalan seiring dengan perbaikan ekonomi yang kini telah mengalami titik balik atau rebound dan dapat terus berlanjut ke masa pemulihan atau recovery. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Ibu dan teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Oke, baik ya. Sangat baik karena ini menyangkut tentang bagaimana kebijakan alternatif gitu ya. Dan ini kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi ketika dilakukan sangat bagus, ya, impact-nya sangat bagus. Nah, pertanyaan sederhana ini secara anak-anak ibu ya yang ada di kelas ini terkait tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Kira-kira menurut kalian ini sesuatu yang kalian setujui dan kira-kira apa yang sudah kalian lakukan untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia? Itu saja. Ada yang mau memberikan komentarnya? Setuju atau bagaimana? Terus kira-kira bagaimana kalian mengembangkan hal tersebut? Terima kasih. Karena kan produk lokal Indonesia itu sebenarnya kualitasnya nggak kalah jauh sama luar negeri gitu, Bu. Jadi selain untuk memajukan perekonomian Indonesia, gerakan ini juga berguna untuk memajukan motivasi bagi penjual-penjualnya gitu, Bu, supaya lebih tertantang untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Contoh aksi nyatanya kayak membeli produk lokal Indonesia seperti misalnya kayak sabun cuci muka dari produk lokal Indonesia kan ada banyak, Bu. Jadi kadang saya lebih membeli itu daripada produk luar negeri, Bu. Oke, terima kasih. Ya, menggunakan skincare produk-produk lokal ya. Nah, itu bagus sekali. Terima kasih ya sudah mempresentasikannya dengan baik, bahkan sudah banyak gitu ya hasil temuan-temuan yang kalian tambahkan untuk menjelaskan tentang alternatif ini. Terima kasih untuk kelompok 2, sangat bagus presentasinya. Oke, itu untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 bersiap-siap ya, Nak, disiapkan PPT-nya biar kita lanjutkan presentasinya. Silakan. Oke. Selamat siang untuk Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kelompok kami itu beranggotakan Alfonso, ada Saranasia, Stevi, saya sendiri Lonely, Rivaldi, dan Stephen. Next. Nah, jadi adapun upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial ini adalah yang pertama memperbaiki kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui, buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya dibutuhkan pendidikan yang dengan taraf yang mencukupi gitu buat membuat SDM kita itu menjadi lebih berkualitas dan lebih berwawasan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas kesehatan dari segi tenaga medis, alat dan tempat hingga aksesibilitas kesehatan masyarakat. Hal ini juga diperlukan karena seperti yang kita tahu, sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana adanya kesenjangan antara untuk persebaran medis ataupun peralatan-peralatan kesehatan yang sangat menjadi kayak pokok gitu untuk di masyarakat untuk istilahnya meningkatkan kesehatan dari segi fisik dan mungkin kesehatan juga menyangkut psikis atau mental gitu kan. Jadi diperlukan kualitas kesehatan yang baik gitu untuk masyarakat. Nah, yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang berguna untuk mengembangkan potensi bersaing dengan kelompok atau individu yang lain. Nah, saya mengangkat salah satu yang tadi kita bahas di PG untuk ujian salah satunya, yaitu di mana ada pelatihan kualitas SDM yang memadai gitu untuk membuat keterampilan masyarakat itu menjadi semakin berkualitas gitu. Istilahnya ada tenaga ahli dalam negara yang bisa dipekerjakan untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi ketimpangan sosial ini.
Yang berikutnya itu adalah hal-hal yang lain dapat diusulkan. Yang pertama itu mendorong mobilitas sosial. Seperti yang kita ketahui, mobilitas sosial itu seperti perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Dan ini bertujuan untuk meratakan kepadatan masyarakat, agar nanti setiap daerah itu memiliki kepadatan yang seimbang dan tidak ada yang terlalu padat atau juga terlalu sepi. Nah, namun langkah ini harus juga disertai dengan pemerataan pembangunan, karena juga kan banyak masyarakat yang pengen pindah itu karena melihat dari fasilitas yang berada di suatu daerah tersebut. Kalau fasilitasnya lengkap, otomatis banyak masyarakat yang tertarik untuk tinggal di situ. Sedangkan kalau misalnya fasilitasnya masih kurang atau masih buruk, maka masyarakat tidak akan berminat untuk tinggal di situ. Kemudian akan dilanjutkan oleh Steffi. Nah, selain mendorong mobilitas sosial, menciptakan peluang kerja yang merata juga dapat menjadi usulan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu bukti tingginya ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat, tingkat pengangguran pun akan semakin tinggi. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi pun tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran juga dapat menyebabkan permasalahan sosial yang lain seperti tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sosial ekonomi tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Tidak hanya pemerintah, masyarakat luas pun dapat membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan peluang kerja di Indonesia. Peluang kerja yang semakin besar akan mendorong menurunnya angka pengangguran dan dapat mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Untuk selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan salah satu kebijakan yang bersifat affirmative action. Jadi, kebijakan afirmatif itu, tindakan afirmatif itu adalah salah satu kebijakan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesetaraan antara orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah dengan kondisi ekonomi yang tinggi. Jadi, diberikanlah sama orang-orang yang memiliki kesempatan ekonomi rendah itu berbagai fasilitas-fasilitas dan kayak modal gitu untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu contoh affirmative action ini yaitu kebijakan ekonomi berkeadilan yang dicetuskan oleh pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang kebijakan tersebut, terlebih dahulu kita memahami tentang undang-undang yang mengatur kebijakan tersebut. Saya serahkan kepada Stephen. Jadi pemerintah sendiri sudah membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena kalau hal ini tidak diberlakukan, maka bisa saja upaya-upaya yang sudah kami sebutkan sebelumnya hanya diterapkan kepada orang-orang beretnis Jawa saja dan tidak merata ke seluruh etnis di Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan baik yang diambil oleh pemerintah. Berikutnya adalah menerapkan kebijakan ekonomi berkeadilan. Nah, dalam ekonomi berkeadilan ini tuh mencakup tiga aspek. Yang pertama ada kebijakan berbasis lahan, kedua kebijakan berbasis kesempatan, dan ketiga kebijakan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama ini kebijakan berbasis lahan ini artinya pemerintah itu memberikan lahan kepada masyarakat itu. Nah, kebijakan berbasis lahan ini ada dari reforma agraria, baru pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota atau urban poor, nelayan dan budidaya rumput laut. Nah, contoh konkretnya itu untuk kebijakan berbasis lahan ini misalnya pemerintah itu ngasih lahan khusus untuk pertanian gitu kan, untuk dikelola masyarakat itu sendiri. Kalau kita teman-teman yang di desa mungkin pernah lihat ada kelompok tani istilahnya. Jadi kepada kelompok tani ini diberikan wewenang untuk mengelola lahan tersebut. Jadi istilahnya seperti membukakan lapangan kerja dengan memberikan modal tersebut. Pemerintah mengasih modal berupa tanah dan masyarakat itu sendiri yang mengelolanya. Yang berikutnya itu adalah kebijakan berbasis kesempatan. Nah, kebijakan berbasis kesempatan ini meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, retail dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Nah, berbasis kesempatan ini misalnya pemerintah itu ngasih kesempatan untuk semua orang untuk bisa mengeksplorasi pekerjaannya tersebut itu, nggak ada perbedaan. Yang berikutnya itu adalah kebijakan berbasis peningkatan kualitas sumber daya alam, yaitu meliputi vokasi, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja. Jadi intinya kalau
peningkatan kualitas sumber daya manusia ini itu intinya masyarakat itu diberikan sosialisasi ataupun kegiatan atau event untuk melatih keterampilan mereka tersebut, memberikan keterampilan supaya modal-modal yang sudah diberikan pemerintah tadi, kesempatan yang diberikan pemerintah tadi itu gak sia-sia, bisa dipergunakan secara efektif atau efisien. Kemudian ada yang tertinggal belum saya jelaskan, salah satunya dari kebijakan berkeadilan berbasis lahan, yaitu masyarakat miskin kota urban poor, tentunya itu seperti di masa pemerintahan Bapak Basuki Cahayapurnama dulu. Jadi kan dulu beliau itu pernah mengeluarkan kebijakan rumah susun. Itu salah satu contohnya. Jadi masyarakat itu diberikan modal gitu untuk melakukan kegiatannya di situ. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tanggapan persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kebijakan-kebijakan yang sudah diusulkan, kemudian sudah banyak diterapkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan Ibu seperti ini. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tadi sudah benar, gitu ya, sudah benar dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Jika iya, jelaskan pendapat Anda, ataupun jika memang kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai, kira-kira kalian punya nggak alternatif lain untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Terima kasih. Ibu, saya izin menjawab ya Bu. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya sendiri Bu, ini sangat sesuai Bu, sudah sangat sesuai. Mungkin memang ada beberapa yang penerapannya itu masih belum real atau masih belum signifikan gitu kan Bu, progresnya. Tapi menurut saya sejauh ini kebijakan-kebijakan ini dapat mengatasi ketimpangan karena misalnya nih kebijakan ekonomi dalam memberikan insentif ataupun kayak ada BPJS untuk membantu kesehatan masyarakat, terus ada pelatihan keterampilan dan wajib belajar yang dapat meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia, menurut saya sangat berdampak, apalagi kalau misalnya kita tinjau dari pertama kali, sebelumnya kan kita masih banyak kan, masih tinggi angka buta huruf kan Bu, masih banyak yang belum bisa baca tulis atau keterampilan, belum ada tenaga yang benar-benar ahli yang menguasai bidangnya masing-masing. Nah, tapi dengan adanya proyek-proyek dan bantuan dari pemerintah yang sampai sekarang saat ini kayak banyak beasiswa dari kementerian, ada juga pelatihan keterampilan dan bantuan kesehatan, menurut saya ini cukup baik untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Sebenarnya iya, sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana untuk mengimplementasikan atau tepat sasaran dari pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, presentasinya baik dan responnya juga baik. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan untuk presentasi terakhir kepada kelompok 4, Ibu Persil. Oke, Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angelica, Hermanto, Naomi, Orlando, Rafael, dan saya sendiri, izinkan kami memaparkan materi ketimpangan sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jadi, yang pertama akan dijelaskan oleh Angelica. Kepada Angelica, dipersilakan. Baiklah, jadi di kelompok sebelumnya kan sudah menjelaskan bagaimana adanya alternatif kebijakan yang dibuat pemerintah ataupun yang bisa kita lakukan guna mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masa pandemi. Nah, di sini kami akan jelaskan lebih lanjut bagaimana rencana kerja itu dikembangkan untuk jangka panjang yang kami lihat dari sudut pandang pemerintah. Jadi, ada satu tim namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TMP2K yang mengatakan bahwa untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan akibat pandemi COVID-19, intinya itu adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kan kelompok lain udah mengatakan apa aja kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat, dan itu bagus-bagus semua. Tapi kalau dalam kenyataannya pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan itu tidak baik oleh daerah, ya sama saja tidak ada hasil yang signifikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Hal ini faktanya terlihat bahwa sejak September 2019 sampai September 2020, ketimpangan meningkat 0,05% atau naik 2,76 juta jiwa. Akhirnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pembangunan TNP 2K, Pak Suprayoga, mengatakan
butuh konvergensi dan konsolidasi program serta peran aktif dari daerah untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Ini yang tadi saya jelaskan bahwa Pak Suprayoga bilang bahwa kalau untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi itu perlu konvergensi dan konsolidasi dari pemerintah daerah sendiri. Apa aja yang bisa dilakukan? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa memaduselaraskan atau menajamkan penyaluran bantuan sosial dari tingkat pusat ke daerah secara tepat waktu, tepat sasaran, dengan pengawasan yang lebih baik. Kemudian sinkronisasi pemuktahiran data yang menjadi kunci DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kebijakan tentang bantuan sosial yang udah dibuat pemerintah pusat itu harus bisa diselaraskan oleh pemerintah daerah juga supaya tujuan awalnya itu bisa tercapai. Nah, menurut beliau juga pemerintah bakal mengarahkan program-program baru yang diluncurkan pada 2020 untuk dilanjutkan pada 2021, terutama program yang dapat mencakup hingga 60% penduduk terbawah. Kan kalau keadaan pandemi di tahun 2020 dengan 2021 itu dilihat nggak jauh berbeda. Jadi program-program bagus yang dianggap masih relevan ke tahun 2021 itu akan dilanjutkan dengan tujuan bahwa pemerataan itu bisa terjadi lebih baik lagi dibanding tahun 2020. Nah, selanjutnya mereka juga menyarankan agar dilakukan pengupayaan percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, terutama lewat program padat karya. Nah, program padat karya ini kan kita tahu bahwa di sini program pemerintah terkait bagaimana dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, jadi berpendapatan ke bawah gitu. Yang bersifat produktif, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi lewat cara yang satu ini diharapkan nanti jangka panjangnya masyarakat itu lambat laun mulai kurang ketergantungan terhadap kayak pihak-pihak tertentu. Contoh kalau pegawai kan bergantung sekali sama atasannya atau pekerjaan-pekerjaan yang berpatok sama atasan gitu. Nah, kalau padat karya ini mereka diusahakan untuk bisa menciptakan lapangan mereka sendiri, menciptakan skill untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Dan yang terakhir, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan sinergi dan pemerintah pusat dengan daerah dalam dunia usaha. Jadi bagaimana sinergi, kolaborasi, konvergensi program-program pusat dan daerah itu juga termasuk ke dunia usahanya. Untuk bagaimana kemiskinan, ketimpangan ini bisa diupayakan agar diturunkan. Jadi contohnya, kalau dilihat dari fakta bahwa kenaikan angka ketimpangan dan kemiskinan itu kan dipengaruhi kali sama banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan jatah kerja, sehingga berpengaruh pada penghasilan mereka. Jadi lewat cara yang satu ini, ketika pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dalam dunia usaha pula, ini diharapkan bisa membantu mengurangi risiko pekerja untuk mengalami pengurangan jatah yang nanti berakibat pada pengurangan pendapatan mereka. Sehingga nanti akhirnya pemerataan sosial ekonomi di masa pandemi itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana terkait pengembangan kebijakan pemerintah lewat 7 norma yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Noni. Jadi berikut pemerintah memberikan panduan bagi mana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma. Yaitu ada cuci tangan, menghindari menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin yang baik, menggunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, menjaga jarak sosial, mengisolasi mandiri jikalau kita memiliki kayak gejala demam, batuk pilek, dan nyeri, dan juga menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik berjemur sinar matahari pagi.
Jadi fokus pemerintah di sini itu bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatan mereka, mengingat bahwa kondisi saat ini tuh sangat rentan bagi kita untuk terkena penularan virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Karena hal ini tuh bisa saja dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi sosial. Jika masyarakat tidak bisa menjaga kesehatan mereka sendiri, hal tersebut akan mengganggu aktivitas kerja mereka. Jika mereka keganggu kerjaannya, pasti kerjanya tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan maksimal. Dan jika hal tersebut terjadi, pasti penghasilan yang mereka dapat juga tidak akan maksimal dan pendapatan mereka pasti lama-lama akan makin berkurang. Dan jika pendapatan berkurang dalam long term atau dalam long termnya akan terjadi ketimpangan dari sosial ekonomi di masyarakat Indonesia. Jadi inilah mengapa dengan pemerintah nge-push untuk memfokuskan dan mementingkan kesehatan masyarakat, maka secara tidak langsung mereka ini hal ini merupakan salah satu cara mereka menanggulangi ketimpangan ekonomi sosial yang berada di masyarakat, terutama pada masa pandemi saat ini. Poin berikut akan dijelaskan rekan saya, Rafael. Oke, jadi kalau misalnya Angelica tadi sama Naomi udah bilangnya tentang long term-nya, sekarang saya akan membahas tentang mengembangkan kebijakan di era new normal, tapi untuk yang jangka menengahnya. Nah, untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah di kehidupan new normal ini, pemerintah tuh kan kita ini dari sudut pandang pemerintah kan. Nah, pemerintah tuh punya 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap ada rencana semula yang udah tertuang di RPJMN 2020-2024. Nah, sebelum aku lanjut, sebenarnya apa sih RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional? Nah, RPJMN itu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya itu berpedoman pada RPJN yang maksudnya kayak kumpulan dari gimana kebijakan-kebijakan, tak mungkin dari lembaga nasional, kemudian kementerian-kementerian, dan juga badan usaha negara, kemudian ada rancangan-rancangan sebelumnya yang mungkin belum terrealisasi. Nah, itu semua digabungkan ke RPJMN ini. Nah, jadi kita tuh bisa stick dengan plan pertama, rencana pertama, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID. Nah, kan ada 7 agenda RPJMN di tahun 2020 sampai 2024. Saya ambil salah satunya itu misalnya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, kita bisa ambil contoh yang udah dieksekusi pemerintah, misalnya kayak Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kan sebenarnya kan tidak terlalu bersenggol dengan pandemi COVID-19. Maksudnya dalam arti mau COVID ataupun tidak kan sebenarnya pembagian kartu itu kan tidak terlalu berpengaruh. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa dilakukan pemerintah itu tetap mengikuti RPJMN yang sebelumnya walaupun di masa pandemi. Meskipun ada perubahan, mungkin ada perubahan sedikit-sedikit saja. Selanjutnya saya kembalikan ke Kevin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hermanto. Yang selanjutnya adalah melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini merupakan peristiwa yang sangat dinamis dan juga berbeda-beda di masing-masing daerah, walaupun sama-sama berada di negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membuat program yang berkesinambungan dan tidak hanya bisa dilakukan hanya pada saat pandemi COVID-19, melainkan bisa juga disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Oluwando, silakan. Yang ketiga itu pemerintah dalam hal ini merombak seluruh program RPJMN yang sudah dibuat. Misalnya saja pada tahun ini RPJMN 2020-2024 itu tujuannya itu untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, tetapi karena adanya COVID-19 yang tidak diinginkan, RPJMN-nya disesuaikan atau dirombak menjadi lebih ke arah kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, melihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan, maka kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu berbicara mengenai ketimpangan sosial
di masa pandemi COVID-19 ini, setiap individu, baik masyarakat maupun pemerintah, nah dalam hal ini kita ini mengkaji dari sisi pemerintahannya. Jadi oleh sebab itu pemerintah itu kan pada dasarnya itu masih melanjutkan RPJMN ini. Nah, meskipun demikian terjadi sedikit perubahan. Nah, diharapkan perubahan-perubahan tersebut bisalah diadaptasikan dengan situasi pada saat ini. Nah, selanjutnya masyarakat juga diharapkan juga untuk mengikuti setiap kebijakan-kebijakan dan mendukungnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih Bu, terima kasih dan teman-teman. Oke, bagus ya. Ini berbicara jangka panjangnya dan sudah dijelaskan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah bahkan dalam kajian sampai 2024 sampai di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden ya periodenya. Nah, dengan demikian mulai dari awal sampai akhir gitu ya sudah diselesaikan bagaimana awal munculnya ketimpangan sosial sampai bagaimana mengembangkan kebijakannya itu untuk jangka panjang. Silakan untuk kelompok yang terakhir ditutup dulu slide-nya biar kita simpulkan untuk presentasi kita di siang hari ini. Oke, baik ya, presentasi kalian terkait tentang ketimpangan sosial sudah sangat bagus. Nah, untuk itu nanti Ibu akan rekap nilainya dan terima kasih sudah berjuang sejauh ini ya, sudah mengumpulkan data-data tambahan juga terkait untuk ketimpangan sosial. Itu saja, tetap semangat di akhir-akhir pembelajaran, mungkin masih ada beberapa hal yang mau kalian kerjakan. Tetap semangat dan selamat istirahat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Siang Bu. Selamat siang Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Terima kasih.